Tadi karena kita bilangnya adalah independen, maka tadi saya bilang tadi tidak ada peran. Kami bersembilan tidak ada dalam posisi cawe-cawe dipilih oleh pemerintah. Tidak ada juga wakil pemerintah. Jadi pemilihan 9 orang itu adalah dari dan oleh teman-teman di konstituen. Terutama sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman media online. Sudah Pak, tulis saja dulu, urusan bener nanti belakangan. Rasanya itu mungkin hanya stigma saja ya. Mudah-mudahan tidak begitu. Persoalan itu terjadi karena rata-rata lemahnya pemahaman terhadap kode etik jurnalistik itu gitu. Iya, sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabib pun. Saya Donald Hari Sihotang akan menemani pemirsa sahabat podcast Kupas Podcast dimanapun berada. Hari ini kita akan diskusi tentang tugas, fungsi, dan peran Dewan Pers. Bersama saya sudah hadir di studio Kupas Podcast salah satu anggota Dewan Pers, Bapak Agung Darmajaya. Beliau ini Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. Apa kabar Pak Agung? Baik Pak Donald, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih nih, selamat datang di Lampung, Pak Agung. Sama-sama, terima kasih. Baik, sesuai dengan tema kita hari ini, Pak Agung. Ya. Peran dan fungsi Dewan Pers. Ya. Pak Agung mungkin bisa disampaikan pertama itu dulu soal struktur organisasi Dewan Pers, Pak Agung. Ya. Monggo, Pak Agung. Ya, baik, sekali lagi terima kasih, satu kehormatan hari ini bisa berkunjung di Lampung, khususnya di Kupas Tuntas. Ya. Saya melihatnya situasinya ini sudah bukan kemasan Lampung ini, sudah kemasan Jakarta ini. Jadi artinya saya terima kasih, satu kehormatan saya berikan apresiasi Pak Ronald dengan teman-teman hari ini sudah bisa mensejajarkan lah ya. Jadi orang kalau bilang daerah tapi nyatanya ini orang daerah, seleranya sudah selera Jakarta. Jadi sekali lagi selamat kita dengan itu. Yang kedua, kaitannya dengan struktur, memang di Dewan Pers itu kita ada punya 6-7 komisi. Jadi kami 9 orang itu terbagi dari 3 unsur. 3 unsur dari tokoh masyarakat. Selama ini Ketua Dewan Pers selalu diangkat dari unsur tokoh masyarakat. Hal ini supaya tidak peta komple. Kemudian ada lagi 3 itu adalah dari unsur wartawan, 3 lagi dari unsur pimpinan pers. Nah, dari 9 orang itu kebetulan saya diangkat dari unsur pimpinan perusahaan. Jadi sekali lagi 3 unsur pimpinan perusahaan, 3 unsur wartawan, dan 3 unsur masyarakat, tokoh masyarakat. Berarti 9 orang ya? 9 orang totalnya. Nah, dari 9 orang itu kemudian kita berbagi pemilihannya, mekanismenya, kesepakatan kita bersama tadi yang menduduki posisi yang termuda dan yang tertua. Kemudian disepakatilah untuk periode 2019-2022 ini yang menjabat sebagai ketua adalah Prof. Nuh. Beliau mantan Menkominfo, beliau juga mantan Mendikbud. Nah, kemudian wakilnya Bang Henry CH Bangun, beliau senior lah sebagai tokoh pers di era waktu beliau terakhir tuh berkiprah di grupnya Kompas. Nah, kemudian dari tokoh perusahaan pers itu diantaranya wartawan, ada teman-teman totalnya 6 orang itu kemudian berbagi komisi ya. Yang komisi yang pertama itu adalah komisi hubungan antar lembaga dan luar negeri, digawangi oleh Mas Agus Sudibyo. Beliau juga sebetulnya orang lama. Beliau dulu zaman pergerakan pers tahun 98 juga sudah aktif ya. Kemudian juga beliau pernah menjabat sebelumnya di periode sebelumnya menjadi komisi di Dewan Pers juga, anggota Dewan Pers. Kemudian terdelay 1 periode dan hari ini periode sekarang juga masuk lagi bersama kami. Jadi istilahnya beliau ini periode yang kedua. Pak Henry sudah yang kedua juga. Pak Nuh 1 periode baru bersama dengan saya. Kemudian ada lagi komisi pendataan. Nah, ini barangkali menarik, pendataan ini di mana-mana sedang tren gitu kan. Tumbuh berkembang media, kemudian cerita latah gitu kan. Di mana semua media tergagap-gagap gitu kan dengan adanya pendataan. Untuk apa juga didata katanya kan begitu. Ngapain juga didata. Tapi setelah kami jelaskan ini adalah fungsi dari peran Dewan Pers, di mana
perlu didata juga sehingga masyarakat mendapatkan sumbernya jelas, siapa sih yang menjadi pewartanya, siapa sih medianya. Nah, ini digawangi oleh Pak Jauhar, Ahmad Jauhar. Beliau juga cukup senior, wartawan senior gitu kan. Dulu terakhir beliau di BCC Indonesia. Jadi beliau wartawan senior. Kemudian ada lagi komisi pendidikan. Nah, ini beriringan dengan komisi pendataan, kaitannya dengan proses-proses tadi uji kompetensi wartawan. Setelah orang didata gitu kan, wartawan diharap punya kompeten gitu kan, tidak hanya dia sebagai pewarta tapi juga punya kompetensi, dia paham, dia memahami perilaku, dia punya pengetahuan gitu kan. Ini digawangi oleh Pak Jamal. Jadi beliau backgroundnya dulu di RCTI Group, di MNC Group gitu kan. Kemudian ada Pak Ahmad, Pak Rais, beliau itu di pendanaan, kaitannya beliau cukup senior di PRSSNI. Jadi tapi beliau masuknya dari unsur masyarakat, tapi backgroundnya beliau dari radio. Kemudian saya kebetulan dipercaya oleh teman-teman di komisi yang orang bilang tidak populer karena sesuatu yang ketemu kalau ada masalah. Jadi orang kalau ketemu saya rasanya malas karena pasti urusannya bermasalah. Saya di Komisi Hukum dan Perundang-undangan. Jadi kalau ketika kaitannya dengan ada upaya revisi Undang-Undang Penyiaran, ada kaitannya Undang-Undang Cipta Kerja di mana memasukkan pasal-pasal gitu kan, mengkebiri tentang kebebasan pers dan lain-lain, pasti ketemunya dengan saya gitu kan. Kemudian kasus-kasus yang dianggap kriminalisasi wartawan, kemudian pengaduan yang tidak selesai diselesaikan, dan akhirnya pihak yang merasa dirugikan mengadu ke polisi, pendampingan BAP, pengadilan, pasti di saya gitu kan. Atau kaitannya dengan persoalan-persoalan ada wartawan atau oknum lah ya yang kemudian bersinggungan dengan urusan kaitannya dengan pers tapi sebetulnya ranah pidana, itu kaitannya dengan saya. Jadi sebetulnya orang cenderung kalau ketemu saya adalah posisi yang rasanya tidak nyaman karena komisi itu. Tapi satu lagi lah, ini kepercayaan, amanah dari teman-teman. Kemudian ada di pengaduan tuh Mas Arief Zulkifli, beliau juga cukup senior. Beliau banyak karirnya di Tempo. Kaitannya ya dengan pengaduan, ketika ada masyarakat mengadu dirugikan, tidak selesai aduannya kepada medianya untuk minta hak jawab dan hak koreksi, maka prosesnya berlanjut ke pengaduan, pasti larinya ke tempatnya Arief Zulkifli. Nah, kemudian ada lagi komisi yang selama ini barangkali juga sama, Dewan Pers punya buletin, punya kegiatan-kegiatan gitu kan. Nah, hal itu pembinaannya dilakukan oleh Pak Asep Setiawan. Jadi rasanya komisi itu yang ada di Dewan Pers gitu kan, yang membidangi. Nah, kalau kaitannya dengan Pak Rais tadi bicara tentang pendanaan, kita sebetulnya kan tidak punya dana yang disupport oleh pemerintah ya. Jadi artinya kita nih memang cukup independen gitu kan, karena tidak ada kontribusi yang berkaitan, mohon maaf gitu ya. Kalau pelaksanaan operasional hari-hari ya, tapi itu kan memang melekatnya kita di sekretariat ya. Tapi seperti itu. Jadi kurang lebih begitulah posisinya Dewan Pers sekarang itu, dengan potret 9 orang, dengan persoalan media yang cukup complicated gitu kan. Itu yang adanya. Jadi agak menarik ya, Pak Agung ya. Artinya dengan jumlah personil hanya 9 orang, yang kemudian ini memastikan kemerdekaan pers setanah air, gitu ya kan, dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Mungkin Pak Agung sebelum kita masuk ke situ pendalaman soal itu, Pak Agung secara umum mungkin bisa dijelaskan dengan pemirsa kita apa yang menjadi tugas dan kewenangan daripada Dewan Pers ini, tugas pokoknya gitu. Nah, menarik barangkali karena ini menyangkut amanat undang-undang kaitannya dengan fungsi dan tugas Dewan Pers, saya takut salah nanti menerjemahkannya. Jadi memang kita sesuai dengan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Pers jelas bahwa sepakat fungsi dan perannya tadi seperti yang disampaikan, bahwa kita adalah melindungi kebebasan pers. Itu dulu, jelas bahwa tugas utamanya itu. Hanya persoalannya kemudian apa sih yang dikaitkan dengan kebebasan pers ini? Kaitan bebas dari campur tangan dari pihak lain. Kemudian tadi bebas dari intervensi. Ya, diantaranya itu. Kemudian tadi karena kita bilangnya adalah independen, maka tadi saya bilang tadi tidak ada peran. Kami bersembilan tidak ada dalam posisi cawe-cawe dipilih oleh pemerintah. Tidak ada juga wakil pemerintah. Jadi pemilihan 9 orang itu adalah dari dan oleh
teman-teman di konstituen. Saya menyampaikan di Dewan Pers sekarang itu konstituennya ada 9 orang, ada 10 itu mungkin familiar lah, misalnya PWI, SPS, ATVSI, ATVLI, PRSSNI, ada sekarang media cyber AMSI, SMSI, kemudian pewarta foto gitu kan. Nah itu 10 organisasi yang bergabung di Dewan Pers. Nah salah satu tugas Dewan Pers adalah memfasilitasi membuat peraturan. Makanya tadi hanya memfasilitasi saja Bang. Jadi semua peraturan yang ada di Dewan Pers itu tidak ada yang dibuat oleh Dewan Pers. Jadi dari mereka kita fasilitasi karena memang bunyi undang-undangnya demikian, fungsi dan peran Dewan Pers. Setelah kemudian mereka sepakat, contoh misalnya salah satu diantaranya tadi membuat aturan kaitan dengan bagaimana meningkatkan kompetensi, maka harus ada uji kompetensi, yaitu dilakukan oleh Dewan Pers. Itu sekali lagi. Kemudian yang tidak kalah penting menyusun peraturan-peraturan, dan yang sangat penting adalah meningkatkan kualitas profesi. Dan yang paling tidak kalah penting adalah pendataan. Karena terus terang tadi dengan tumbuh berkembang menjamurnya media, maka rasanya juga masyarakat perlu mendapatkan perlindungan. Apakah betul media ataukah bukan? Dan itu semua harus by data, gitu kan? Persoalan kemudian mohon maaf gitu kan, ketika pendataan muncul belum sepenuhnya orang bisa menyelesaikan administratif tambahan di luar dokumen badan hukum perusahaannya, itu adalah bagian dari proses. Apalagi tadi ada beberapa peraturan yang dibuat oleh konstituen yang kemudian dijahit oleh Dewan Pers, salah satu diantaranya uji kompetensi. Nah ini kan tidak, kalau orang Indonesia bilangnya apa ya, tidak serta-merta aturan dibuat kemudian tiba-tiba sudah jadi. Ada beberapa media yang terkendala bahwa Pak semuanya sudah ada Pak, badan hukumnya ada, kantornya ada, jelas di sini, alamatnya ada, penanggung jawabnya ada, gaji karyawan juga didapat, gitu kan, perlindungan karyawan dalam peliputan, perlindungan karyawan dari sisi kesehatan, BPJS atau lain-lain. Yang tidak kalah penting barangkali adalah tadi. Jadi sekali lagi ini kaitannya aturan-aturan yang dibuat oleh Dewan Pers. Jadi sekali lagi yang belum atau sedang dalam proses pendataan, sepanjang dia adalah punya badan hukum, maka konteksnya dia adalah perusahaan pers. Di luar nanti kita bicara produk konten kualitasnya. Gitu. Kemudian tadi menarik Pak Agung sampaikan itu 9 orang di Dewan Pers, kemudian harus memastikan bagaimana kemerdekaan pers kita ini di setanah air ini berjalan dengan baik, bebas dari intervensi gitu. Nah sampai saat ini yang banyak kasus yang banyak atau laporan yang banyak diterima oleh Dewan Pers itu dalam hal apa saja Pak Agung? Iya, jadi barangkali bersinggungan komisi saya, komisi hukum dengan komisi pengaduan. Biasanya tadi ketika persoalan diadukan oleh orang dengan keberatan pemberitaan, masuk ke medianya, kemudian medianya tidak merespon hak jawab, gitu kan, 1-2 kali bersurat, tidak juga ada inisiatif untuk hak koreksi, maka larinya penanganannya ke Dewan Pers, di tempatnya pengaduan yang Pak Arief tadi. Kasus-kasus yang banyak masuk sebetulnya banyak juga pewarta media tidak melakukan kerja-kerja jurnalistik sesuai dengan kaedah. Misalnya banyak kasus tidak cover both side, kemudian tidak berimbang, kemudian menulis berita sesuatu yang masih gantung tapi kesannya sudah tuntas. Contoh, karena saya menghubungi pejabat untuk konfirmasi suatu pemberitaan, sekali ditelepon nggak bisa, di SMS nggak bisa, di WA nggak bisa, sementara barangkali kepentingan teman-teman media online terutama deadline gitu kan, mesti lebih cepat itu menjadi lebih terdepan, kan kurang lebih begitu tagline-nya. Sehingga kadang-kadang menulis itu ya tadi dengan segala cerita, padahal menurut kami pelanggarannya sederhana. Sampaikan saja, sampai dengan berita ini dimuat belum mendapatkan konfirmasi jelas, tapi kadang-kadang kemudian membuat asumsi sudah ada upaya ini membuat asumsi bahwa sampai dengan hari ini Pak Kadis sudah diduga gitu kan, diduga kuat. Nah ini kan bahasanya penyidik nih, diduga kuat, diduga gitu kan. Nah itu jadi hal-hal pelanggaran, sekali lagi banyak hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu prinsipil gitu kan, tetapi faktanya demikian. Kemudian membuat opini gitu kan, karena tadi sepertinya punya imajinasi gitu kan, mencampur adukan antara fakta dan opini. Jadi ada argumentasi rasanya sepertinya, nah ini menjadi persoalan. Nah hal-hal itu yang ya, kalau sampai dengan apa sih berita bohong atau apa,
ada tapi kecil sekali lah. Tapi maksudnya hal-hal demikian yang berkaitan masuk juga pada pemberitaan-pemberitaan pribadi yang sebetulnya tidak pada porsinya untuk kapasitas pemberitaan dan dia bukan pejabat publik. Oke. Berarti saya menyimpulkan ini nanti dikoreksi Pak Agung kalau salah. Saya menyimpulkan persoalan itu terjadi karena rata-rata lemahnya pemahaman terhadap kode etik jurnalistik itu. Gitu. Iya, sepakat. Jadi saya lebih melihatnya pada posisi itu, walaupun tadi ada bahasa yang menurut saya nggak elok didengar. Terutama sekali lagi mohon maaf kepada teman-teman media online, sudah Pak tulis saja dulu, urusan bener nanti belakangan. Rasanya itu mungkin hanya stigma saja ya, mudah-mudahan tidak begitu. Tetapi betul bahwa ternyata pelanggaran itu banyak sekali karena teman-teman tidak tunduk, tidak taat dengan kode etik jurnalistik. Nah ini kembali ke cerita tadi sebetulnya. Makanya itulah perlunya didorong adanya kompetensi. Kalau hanya sekedar menjadi wartawan, ya rasanya ya menulis. Tapi persoalannya tidak hanya menulis kan, tapi dari mulai proses mencari gitu kan, bahkan sampai ke impact juga. Nah itu dia. Jadi ini jadi persoalan. Jadi sebetulnya ketika kemudian di awal-awal cerita agak mundur sedikit, muncul ketika ada rencana atau ada kesepakatan, ada aturan yang dibuat bersama konstituen dan Dewan Pers mengaminkan uji kompetensi, di awal jadi debatable. Terutama mohon maaf gitu teman-teman pewarta ya, teman-teman atau senior yang sudah merasa lebih dulu menganggap kenapa masih harus diuji. Kami ini kan sudah setiap hari diuji tahun ya. Jadi itu menarik, tetapi kami mencoba cari penjelasan secara nalar, mungkin analogi yang sederhana bahwa ya tadi kalau hanya sekedar mengerti ya, tapi apakah paham? Karena kalau zaman kita dulu kan gini Bang Nal, begitu menjadi pewarta kemudian hari ini ditugaskan dari des itu kriminal, maka rasanya ya kita begitulah. Tapi ketika besok bicara ekonomi, saya tidak punya background ekonomi. Kemudian besok bicara pertanian, saya bukan orang pertanian. Saya bicara tentang, apalagi tentang bicara saham, bicara fluktuasi, indeks indeks ekonomi segala macam. Akhirnya ya karena tidak punya pemahaman, ya nulis saja, tapi isinya nggak ada gitu. Akhirnya kita pun yang baca tambah bingung, yang nulis bingung, apalagi kita gitu kan. Iya, nah, yang buat aja bingung. Nah itu, jadi ini persoalan gitu kan. Cuman mungkin zaman dulu karena wartawannya masih sedikit, orang akhirnya dipaksa untuk bisa semua des kita pelajari. Iya. Nah, saya tidak dalam posisi mengecilkan kualitas teman-teman yang sekarang gitu kan. Nah akhirnya karena posisi begitu banyak juga persoalan tadi. Begitu menulis ekonomi gitu kan, yang ditulis ya umum-umum saja. Sekali lagi tidak ada esensi yang bisa. Begitu terima rilis juga bingung. Ini bruto, nuto gitu kan. Ini 0, sekian gitu PDP, GDP-nya. Nah, ini hal yang begini sementara kita pastikan bahwa namanya media kan tidak hanya sekedar menyampaikan informasi tapi ada message juga gitu kan. Orang mendapatkan knowledge, orang mendapatkan pengetahuan, ada edukasinya juga. Ada value di situ itu. Jadi itu menjadi persoalan. Nah, syukur kurun waktu berjalan direspon positif bahwa oh iya ya. Ini hanya persoalan kalau sebetulnya teman-teman sudah melakukan rasanya tidak terlalu jauh lah. Hanya persoalan tadi setelah dia tahu, punya pengetahuan, punya pemahaman, juga sikap. Karena yang penting adalah sikap gitu kan. Karena selama ini banyak juga hal-hal miring hanya karena persoalan oknum sehingga sikapnya dianggap mencederai marwahnya gitu kan, kehormatannya pekerja sebagai pewarta. Barangkali itu sih. Kalau sejauh ini Pak Agung, yang dari data yang ada di Dewan Pers, kebanyakan ini yang sering dilaporkan atau sering bersengketa ini, apakah memang produk pers atau pers yang memang sudah cukup lama dia bergelut di dunia pers atau pers yang baru-baru gitu? Artinya kalau bicara data ya faktanya memang yang sudah dianggap senior pun pernah melakukan pelanggaran. Apalagi tapi yang dominasi hari ini. Artinya gini, kalau dominasi adalah media-media baru, media-media kecil baru. Ya, media kecil. Tapi kan tidak jadi pembenaran. Apalagi kalau kemudian dibalik, nah yang gede aja masih salah, berarti kita yang kecil apalagi dong. Ini kan jadi konyol kalau begitu kan. Tapi artinya itu menjadi persoalan. Tetapi kan ada hal-hal menarik nih, mohon maaf barangkali sekali lagi ini kelewat cerita ini muncul di mana-mana. Bahwa ada juga pada hal tertentu suka berdebat gini, Ronald, bahwa kadang-kadang media kalau tidak punya sensasi tidak dibaca. Jadi ya sudahlah, buat sesuatu yang orang dibaca, yang kemudian itu menjadi angle orang jadi tahu keberadaannya, dan itu punten juga menaikkan oplahnya.
Ya, itu yang dalam tanda petik agak sedikit nakal lah. Nah, gitu ya sekali lagi kalau dibilang faktanya ada tidak Pak Agung, tidak bisa dibuktikan, tidak bisa dijamah, tapi nyatanya memang ada gitu kan. Nah, tapi kalau sekelas media besar gitu kan, pertanyaannya kan jadi berulang, Pak. Di Jakarta itu memang yang punya UKW utama bukannya banyak sekali, Pak. Kenapa? Sekelasnya media itu kok kenapa bisa salah? Dan itu sangat krusial salahnya gitu kan, hanya pelanggaran terkait kode etik jurnalistik gitu. Nah ini persoalan menjadi sangat penting. Tapi kalau yang disampaikan tadi, apakah medianya yang di luar daerah, terutama sebetulnya tadi media online, mungkin ini juga jadi catatan karena tendensi harus menyampaikan berita lebih cepat gitu kan. Kemudian tadi dianggap, oh Pak, pengulangan berita koreksi kan biasa, satu judul gitu kan, hari ini memberitakan di jam hari ini, mohon maaf, menyatakan bahwa ada korban kecelakaan meninggal 5, kemudian hitungan 1 menit kemudian yang meninggal jadi 4, 1 menit atau 2 menit kemudian menjadi 3, akhirnya jadi pembenaran, padahal ini kan butuh konfirmasi. Nah ini menjadi serius hal-hal itu yang kita harus sampaikan, bahwa kecepatan penting, tetapi juga ada yang lebih penting, karena ini juga butuh edukasi ke masyarakat. Karena kenapa? Belum tentu orang itu paham dengan satu berita yang berulang-ulang. Kalau dia hanya beritanya yang pertama dia yakini bahwa yang meninggal 5, itu jadi debat kusir tuh. Begitu yang baca yang terakhir, enggak 3. Ini dianggap kemudian image-nya apa? Emang media itu nggak beres tuh katanya, kenapa bikin beritanya kok ngaco. Padahal kalau berita yang terakhir dia baca memang 3 terkonfirmasi akhir. Nah hal-hal begitu yang jadi bahan persoalan di media online, terutama kasus-kasus pengaduan. Tapi kalau media cetak khususnya ya, saya melihat sangat kecil lah, boleh dibilang sedikit sekali. Tapi yang banyak justru lebih banyak media cyber ya. Media cyber. Itu faktanya gitu ya. Televisi, radio relatif. Apa kira-kira yang buat begitu, Pak Agung? Apakah karena memang membuat media cyber jauh lebih mudah dibandingkan yang lain, platform yang lain? Saya rasa semuanya sama ya, karena kan aturannya badan hukum, punya administratif pelengkap yang lain. Cuman tadi mungkin karena filosofinya media online itu adalah kecepatan, gitu kan. Ini kan menjadi pembeda dengan media cetak kan. Kalau media cetak tadi nulisnya sekarang, konfirmasi siang, sore, malam, tengah malam baru cetak, dini hari baru ke pembaca. Ada. Artinya tingkat akurasi seleksinya cukup panjang. Jadi kalau dibilang resiko salahnya mungkin ya 1% itu sudah besar lah, mungkin 0, sekian. Tapi kalau bicara media online, karena tadi akurasi, kecepatan dianggap itu adalah selling point, gitu kan. Itu juga menjadi nilai jual barangkali kepada pemasang iklan gitu kan. Sehingga kadang-kadang akurasi menjadi nomor sekian gitu ya. Iya. Nah, ini kalau juga diimbangi tadi pewartanya, mohon maaf, tidak punya kompetensi, ini menjadi persoalan serius. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Barangkali juga mengajak kepada para pimpinan media, pemimpin redaksi untuk tadi selektif, karena ini cepat. Jadi saya berharap ketika anak buahnya menyampaikan kepada Pemretnya masih punya waktu hitungan detik, hitungan menit membaca, konfirmasi cukup, tayang. Tapi kalau kemudian dari pewartanya langsung sendiri, akhirnya fungsinya redaksi di dalam nggak jalan tuh, gitu kan. Jadi kata redaksinya gini, udah Pak, yang pertama tendang dulu aja, nanti begitu ada salah, kedua, ketiga baru kita baca. Itu adalah bagian koreksi itu setelah dibaca sama redaksi. Nah kalau begitu kan jadi sesuatu yang persoalan gitu. Itu sih barangkali. Nah, kemudian ini soal pendataan, Pak Agung. Pak Agung kan tadi di awal menyampaikan bahwasanya sekarang Dewan Pers juga tengah melakukan salah satu prioritasnya adalah mendata perusahaan-perusahaan pers yang ada di tanah air. Sampai sejauh ini, kira-kira sudah berapa persen ini yang dikerjakan? Kemudian apakah memang semua perusahaan pers itu kemungkinan bisa terdata, Pak Agung? Lalu atau termasuk apa aja kesulitannya dalam mendata perusahaan pers itu? Iya, jadi saya terima kasih, animo untuk melakukan pendataan terus berkembang. Jadi rupanya teman-teman baru sadar juga bahwa pendataan itu penting. Dulu menganggap tidak penting dengan segala narasinya. Dewan Pers sampai hari ini terutama di media online yang agak keteter, karena tumbuh berkembang sangat cepat dan sangat banyak. Dulu media online itu biasanya adanya di kota besar, setingkatnya provinsi, kemudian bergeser kabupaten. Sekarang sampai pada levelnya desa, orang punya media online. Yang sekali lagi tadi, kaitannya tadi, apakah punya kompetensi? Yang menulis itu adalah orang yang punya background
wartawan. Setidak-tidaknya pernah magang jadi wartawan. Kalau dibilang Bang Nolal bilang kan tadi, punya integritas merah putih nggak sih? Jangan-jangan orang membuat media itu karena ujung-ujungnya, maaf nih, ada kepentingan lain lah gitu. Itulah. Belum lagi bicara partisipan gitu kan, menjelang pilkada, menjelang pilpres, atau mau mencalonkan jadi pilek nanti pada proses berikutnya. Nah ini yang mau tidak mau kita tidak bisa hindari. Sementara ketentuan undang-undangnya kan gitu kan prematur sekali. Pokoknya yang namanya media adalah perusahaan yang berbadan hukum. Jadi kalau orang punya duit sekian juta gitu, bisa ke notaris, punya akte perusahaan, dia punya pengesahan legal dari Kumham, maka itu menjadi kartu truf dulu sebelum yang lain. Nah, sampai hari ini pendataan terus bergulir. Kalau hitungan data yang paling akurat barangkali sudah sekitar sekitar barangkali 2.000-an, 3.000-an lah ya. Baru sekitar 3.000 karena yang antri lebih banyak lagi, Bang. Yang antri lebih banyak lagi. Nah, persoalannya barangkali apakah ada pembatasan? Kami tidak dalam posisi membatasi karena sampai hari ini tidak ada regulasi pembatasan. Misalnya gini, kalau di penyiaran kan saya pernah bilang bahwa setiap zona itu diberikan ambang batas frekuensi. Harapannya barangkali pertimbangannya juga adalah bagaimana media itu bisa hidup. Iya, sorry saya potong Pak Agung. Kalau Pak Agung tadi bilang sekarang ini sekitar baru antara 2 sampai 3.000 lah. Artinya gini, ini proses dalam posisi gini. Ada yang sudah terdata murni, ada yang gini, ada yang baru masukin 1-2 data, tapi kan sudah muncul di pendataan. Artinya kita sudah anggap itu adalah bagian sudah ikut mendata, walaupun belum closing betul. Artinya terverifikasi administratif tapi belum faktual. Atau gitu begini Bang Nol, atau gini, pada proses misalnya untuk verifikasi administratif misalnya 10 poin. Setidak-tidaknya dia sudah masukin 8 poin sambil menunggu UKW, tapi sudah menjadi bagian, istilahnya sudah datanya sudah ada. Jadi kalau kita kasih lihat, perusahaan itu sudah masuk misalnya 2.000 ya. Tetapi tadi ada catatan nih, ini baru sampai kurang UKW, ini kurang misalnya dokumen perlindungan terhadap karyawan, ini belum ombudsman, tapi itu sudah menjadi bagian yang ada recordnya. Di luar yang sama sekali, misalnya ada orang bertanya media kita masukkan datanya belum ada sama sekali. Itu Bang. Kira-kira jumlahnya ada berapa ini Pak Agung? Kalau saya lihat kalau asumsi lah. Iya, kalau saya lihat angkanya bisa, mohon maaf ya, kalau saya lihat ya bisa di atas 10.000-an. Di atas 10.000. Kurang lebih ya, yang masih saya lihat kiri kanan ya, karena begitu. Itu di berbagai platform ya? Ya terutama tadi betul. Jadi saya melihatnya memang tadi cukup seksi mungkin ya media ini sehingga banyak orang berbondong-bondong. Kalau data realnya sendiri memang jujur kami tidak punya. Tapi kalau asumsi tadi ya, satu kecamatan misalnya punya atau satu wilayah ya dengan populasi penduduk yang sedikit, dia punya 4-5 media online gitu kan. Maka kita menghitung dari kacamata itu nilainya sebegitu. Dan sekali lagi terus bertambah. Nah ini menjadi persoalan sebetulnya kalau tidak, tadi balik lagi cerita, tidak kredibel medianya, tidak lakukan pendataan, tidak ada uji kompetensi, saya tidak bisa menjamin kualitas konten terutama. Karena kenapa? Masyarakat akan mendapatkan sampah gitu kan. Nah persoalan itu menjadi penting. Itu yang jadi penting. Jadi jangan cerita yang lain-lain dulu lah. Orang membuat media itu kan harapannya memberikan informasi gitu kan. Masyarakat publik punya hak mendapatkan informasi dari media yang kredibel. Nah kalau ceritanya tadi ujung-ujungnya antara hoax gitu ya dengan media yang hoax beda-beda tipis tuh. Satu di blending dalam bentuk media, mohon maaf ya, dalam artian quote and quote medianya. Kalau harusnya media tidak begitu, tapi dengan blendingnya media, tetapi produknya, nah itu jadi persoalan sebetulnya. Jadi ini menjadi sangat-sangat concern untuk bagaimana terus mendorong keberadaan, terutama tadi ketika ada persoalan terganggu karena kompetensi ujinya yang terbatas. Kita dorong terus supaya ada kegiatan uji kompetensi berlanjut, berjenjang, supaya tadi banyak orang punya kompetensi. Harapan kita semakin banyak itu berada di media-media yang muncul tumbuh, sehingga media-media yang tumbuh itu ada yang tahu betul bagaimana mengelola media yang baik, terutama membuat konten yang baik, sehingga harapannya ketika orang-orang itu semakin banyak di beberapa media, konten yang dihasilkan, produknya menjadi baik.